Saudara-saudara, berdoalah minggu-minggu ini sama minggu depan bahwa Natal ini menjadi berarti. Natal tanpa memenangkan jiwa perlu dipertanyakan, saudara, karena Natal adalah kehadiran Allah untuk memenangkan jiwa, untuk mengembalikan jiwa kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang hadir pada hari Minggu kemarin, saudara sudah mendengarkan khotbah saya, apa itu makna Natal? N, masih ingat coba? Nubuat yang menjadi kenyataan. A, Allah turun ke dalam dunia. T, tidak ada yang mustahil. A, anugerahnya tersedia bagi kita. L, lanjutkanlah berita itu. Lanjutkan berita Natal itu. Seperti para gembala yang langsung memberitakan kabar sukacita setelah berjumpa dengan bayi yang berbungkus kain lampin itu. Amin, saudara. Doakan saudara nanti sore saya akan Natal lewat Zoom untuk bapak-bapak kaum ayah di GBI Salom. Mereka Natalan. Ya, kita doakan supaya banyak yang bergabung meskipun lewat Zoom, tapi banyak yang diberkati. Terus malamnya saya kasih renungan Natal untuk ICM Amerika, saudara. Jam 10 waktu kita, jam 9 sampai jam 10. Doakan supaya ini menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Tanggal 9 ada Natal di Rock. Saya ada sampaikan renungan di Rock Lungkung. Kemudian tanggal 10 kita ada Natal di Baturiti. Ya. Tanggal 12 Natal di Yobel. Ya, saudara-saudara, Pak bisa datang semua atau dibatasi, Pak? Undangan saja. Tanggal 13 kita Natal di sini. Tanggal 14 baptisan di Sumba Barat. Kita ada baptisan di pantai dekat airport. Kemudian langsung dari situ kita akan meresmikan pastori plus langsung ada pernikahan katanya. Jadi mereka betul-betul memanfaatkan kehadiran kita. Luar biasanya. Ya, tanggal 15 ada peresmian 2 gereja. Kemudian kita juga tanggal 17 ada peresmian di Sumba Timur. Sorenya ada Natal kaum muda juga di GBI. Dan tanggal 17 malam Natal hamba-hamba Tuhan di Waingapu juga. Jadi saudara-saudara doakan supaya acara-acara itu akan menjadi berkat. Banyak orang yang dimenangkan. Sukacita saya adalah waktu ada jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan di malam Natal. Amin. Melebihi sukacita waktu dapat hadiah, saudara. Hadiah itu menggembirakan, kan, saudara. Jadi saudara yang dapat nama saya, pastikan bahwa hadiah yang saudara beli membuat saya bahagia, ya. Ya, siapa yang dapat nama saya? Karena Karena Natal is celebration. Ya. Baik, sebagaimana saya menjanjikan, hari ini kita akan belajar mengenai how to grow in wisdom. Bagaimana kita bertumbuh di dalam hikmat. Kemarin saya sudah menjelaskan, Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu jauh lebih berharga dari emas dan permata. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, is more precious than ruby. Untuk mendapatkan pandangan kira-kira harga rubi berapa, kalau emas 1 gram 500.000, rubi 5 miliar. Jadi saudara tahu bedanya, harga rubi 1 gram itu 5 miliar. Nah saudara, waktu Alkitab mengatakan bahwa hikmat jauh lebih berharga dari rubi, maka hikmat itu sangat-sangat berarti, sangat penting. Kalau tidak percaya, bacalah kitab Amsal tiap hari, 1 pasal saja, saudara. Saudara akan menemukan seluruh pengetahuan, knowledge, wisdom, semua lini kehidupan ada di situ. Bagaimana saudara bergaul? Ada. Bagaimana saudara memulai bisnis? Ada. Bagaimana saudara memilih istri? Ada di situ. Amsal 31, saudara, ada di situ. Bagaimana saudara merawat kehidupan saudara, hidup sehat, ada.
Bagaimana saudara mengatur irama hidup, jadwal, ada. Semua nasihat untuk hidup baik ada di dalam kitab Amsal. Itulah sebabnya orang yang memiliki hikmat, dia bisa memiliki segalanya. Waktu Salomo ditanya kamu mau apa, dia tidak milih kuasa, dia tidak milih wanita, dia tidak milih harta, dia tidak milih kedudukan atau jabatan, dia memilih hikmat. Dan karena dia memilih hikmat, Tuhan memberikan yang lain-lain. Jadi masih ingat, seek first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Hikmat. Kerajaan Allah adalah nilai-nilai ilahi, kebenaran-kebenaran yang diizinkan memerintah kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki hikmat, yang lain-lain akan ditambahkan. Apa artinya? Saya sudah mau membuat saudara ingat kembali. Apa artinya seek first the kingdom of God? Apa artinya mendahulukan Allah? Itu artinya Allah ditempatkan di urutan pertama dalam F, finance, I, interest, R, relationship, S, schedule, T, trouble. Wah, luar biasa ini, lulus semua nih. Kalau saudara mahasiswa S1 lulus semua. Amin. Nah sekarang bagaimana saudara bisa bertumbuh di dalam hikmat? Untuk bisa bertumbuh di dalam hikmat, yang pertama saudara harus miliki adalah L. Ingat baik-baik, learn. Nanti kalau ditulis jadinya L-E-A-R-N, learn, belajar. L, listen. Apa saudara? Listen, dengarkan. Apa yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 25, berbahagialah orang yang mendengarkan hukum yang sempurna, yang meneliti. Bukan hanya mendengar, tapi setelah mendengar melakukannya. Maka orang itu akan dibuat bahagia. Listen, dengarkan firman Allah. Dengarkan nasihat dari Tuhan, dengarkan petuah-petuah dari orang bijak, dengarkan khotbah-khotbah yang membawa iman saudara bertumbuh, dengarkan Making Life Better, saudara-saudara. Kalau yang belum punya, sekarang juga download aplikasi Making Life Better, gratis. Dengarkan Radio Dian Mandiri, amin. Dengarkan podcast Paulus Wiratno, saudara-saudara bisa mendengarkan. Dengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, dengar. Jangan dengar gosip. Jangan dengar berita-berita yang tidak jelas datangnya dan kebenarannya. Jangan mendengarkan kata-kata yang negatif. Jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Tetapi renungkanlah kebenaran firman. Listen. L, listen. Dengar. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman. Jadi saudara-saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya mendengar firman. Semua dimulai dari mendengar. Dan Tuhan kasih kepada kita 2 telinga, 1 mulut. Tuhan sangat berhikmat, saudara. Kenapa kok tidak 2 mulut 1 telinga? Kenapa 2 telinga 1 mulut? Ada yang bisa menebak? Lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Maka firman Allah mengatakan, hendaklah kamu cepat mendengar. Kenapa ayat macam begini aja ditulis? Karena kita semua punya kecenderungan cepat nerocos daripada dengar. Semua kita, ya kan? Apa jadinya kalau saudara ngomong kurang dengar? Defisit ilmu pengetahuan, defisit informasi. Kalau saudara defisit informasi dan kerjaannya ngomong, jadinya ngomong yang enggak benar. Ya kan? Pernah ketemu dengan orang yang kerjaannya ngomong. Baru ketemu, baru Pak bagaimana?
Oh Bapak belum tahu ya kalau saya begini. Saya baru kenal orang ini Pak, oh, ini orang yang paling kaya di Indonesia. Kalau Bapak tahu ketemu dengan orang itu dulu, saya lagi memuridkan dia Pak. Pak saya juga baru ketemu dengan ini. Setengah jam dia ngomong, hanya mau menunjukkan saya ini. Saya bilang, stop, besok sudah saya blok. Kalau ada orang ketemu dengan saudara, kemudian dia ngomong dan tidak memberikan kesempatan buat saudara untuk bicara, orang ini adalah orang yang tidak mau belajar. Orang ini tidak mau mendengar. Syarat untuk Anda bisa bertumbuh di dalam hikmat, jadilah pendengar yang baik. Karena di dalam diri setiap orang yang saudara temui, selalu ada pembelajaran. Ini resep, rahasianya Pak Paulus. Saya bagikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara ingin berteman dengan orang, belajar mendengarkan dari dia. Jangan terlalu banyak omong. Amin. Amin. Dengar. Ya kan? Saudara-saudara, mendengar itu perlu seni. Karena kita semua punya masalah dengan mendengar, ya kan? Jadi waktu Anda mendengar, dengar baik-baik. Terutama kalau ketemu dengan orang. Saudara, apa yang penting? Karena saudara tidak mungkin memasukkan semua ucapan orang itu. Maka saudara harus punya strategi, poin-poin penting yang saudara bisa rekam di dalam pikiran saudara, segera dimasukkan dalam hati supaya tidak lupa. Mengapa saya bikin akronim atau singkatan? Natal, supaya saudara ingat. N, nubuatannya sudah digenapi. A, Allah turun ke dalam dunia, ya kan? Supaya saudara mungkin lupa yang lain-lain, tetapi saudara masih ingat poin-poinnya. Amin. Jadi L adalah listen, berbahagialah telinga yang mendengar. Di dalam kitab Wahyu selalu ada kalimat, hendaklah yang bertelinga segera mendengar. Karena banyak yang bertelinga tapi tidak mendengar. Mungkin ada di samping saudara dia. E. Pertama kan L, kedua E, learn, L-E-A-R-N. E, enlist your friends. Daftarkan teman-teman Anda yang Anda izinkan untuk menjadi sahabat hidup Anda. Mau bertumbuh dalam hikmat, bertemanlah dengan orang yang bijak. Amin. Ada di dalam Alkitab, ada ayatnya saudara-saudara. Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Menjadi malang. Saya ulangi lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi kalau engkau ingin tumbuh dalam kebijaksanaan, ingin bertumbuh dalam hikmat, ingin bertumbuh dalam wisdom, cari orang-orang yang membawa wisdom. Orang-orang yang memberikan wisdom kepada saudara-saudara. Haleluya. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi saudara-saudara, cari teman-teman yang bisa membawa nilai plus untuk hidup saudara dalam kaitannya dengan wisdom. Maka kalau saya ketemu dengan Bapak Timotius Arifin, saya selalu tanya, apa pewahyuan terakhir? Saya tanya Pastor Rich, buku apa yang kau baca? Saya tanya Pastor Michael, apa yang menjadi pesan Tuhan buat Anda akhir-akhir ini? Saudara-saudara, saya selalu dapat hampir setiap hari pesan dari Pastor Stockstill, Joel Stockstill, setiap hari. Saya mendengar, saya belajar. Bahkan saya masih dapat kiriman setiap minggu ada tulisan Pak Larry Stockstill. Saya baca dan sebagian sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mengapa saya mau mendengar? Karena dengan saya mendengar, dengan saya membaca, dengan saya memilih orang-orang itu, saudara-saudara, saya akan diberkati. Saya sudah diberkati, maka pinter-pinterlah memilih teman. Kalau saudara,
Saya minta 10 orang yang paling berpengaruh dalam hal memberikan hikmat dalam hidup saudara. Di daftar saudara siapa? Saya tahu siapa yang berpengaruh dari status saudara. Siapa yang sering saudara share. Iya kan? Saudara baca renungan dari orang, kemudian saudara share ke teman-teman saudara, karena saudara diberkati. Jadi saudara-saudara, tidak semua orang akan saudara share. Ya kan, saudara tidak mungkin share dari tulisan-tulisan orang yang tidak genah juntrungannya, itu kan, tidak benar omongannya, atau orang-orang yang justru memecah belah, kalimatnya memojokkan atau bisa membuat orang marah. Saudara tidak akan nge-share tulisan-tulisan itu, saudara. Saya bisa tahu dari mana dan seperti apa kehidupan wisdom saudara dari teman-teman yang ada di sekitar saudara. Makanya ada kalimat begini, show your friend and I will show you your future. Tunjukkan siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Kalau saudara tiap hari quote, ya, mengutip kalimat-kalimat orang malas. Kira-kira kalau saudara berteman dengan orang malas, filosofinya orang malas apa, saudara? Makan enak, tidur nyenyak, kerja no way. Kalau saudara bergaul dengan orang malas, kira-kira filosofinya orang malas, filosofinya orang sombong. Yang penting mulut besar dan perut besar. Ya, misalkan aja. Jadi, saudara-saudara, masing-masing orang punya filosofi. Filosofi itulah yang disampaikan, dan kalau saudara tidak hati-hati, saudara menangkap filosofi bisa salah. Enlist your friend. Makanya jangan berdiri di jalan orang yang berdosa, jangan berjalan dengan orang munafik, jalan duduk dengan pencemooh, karena dengan siapa Anda bergaul menentukan masa depan hidup saudara. Enlist your friend. A. Tadi Kak L. Listen. E. Enlist your friend. A. Ask questions. Ask questions. Sering-seringlah mengajukan pertanyaan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut, kata menuntut pengetahuan. Orang yang menuntut pengetahuan, orang yang pengen tahu, pasti banyak bertanya. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang baru, saudara ketemu dengan partner yang potensial, saudara ketemu dengan rekan kerja, saudara ketemu dengan calon partner dalam dunia pelayanan atau bisnis, saudara ask questions. Di dalam ilmu winning with people, ask question adalah satu cara di mana saudara menghargai orang. Kalau ketemu dengan orang, dan saya ketemu dengan Ibu Devi, apa rahasianya kok bisa masak sambal pete enak, bukan main misalkan. Waktu dia ditanya itu, dia merasa dihargai, ya kan Bu Devi? Ya, Pak Roni, bagaimana Bapak di umur 65 tahun rambut masih tebal? Apa rahasianya Pak? Saya ini baru 56 tahun sudah habis. Rahasianya apa Pak bisa mempertahankan rambut, bisa masih tebal seperti ini? Waktu saya tanya seperti itu, apa kesan yang Bapak terima waktu Bapak ditanya seperti itu? Nggak, saya tanya, kalau Bapak ditanya orang, ya kan? Kesan Bapak waktu orang bertanya itu apa? Ya? Ada rasa bangga, luar biasa. Ya, luar biasa. Saudara,
Saudara-saudara yang nonton dari video, saudara belum tahu Pak Roni. Pak Roni itu umur 50 tahun, gigi masih utuh. Masih bagus. Ya, rambut masih tebal, ya kan, luar biasa. Luar biasa. Ya itu karena istrinya, ya katanya, karena istrinya luar biasa. Ask question. Ajukan pertanyaan. Amin. Saudara-saudara, saya suka bertanya, ya kan, what is your secret? Kalau saya ketemu kemarin ahli finansial, ya, David Nicholas, saudara, saya yang sebetulnya mau banyak tanya, tapi ternyata dia tahu ilmu ini. Jadi selama mancing, saya jawab pertanyaan banyak orang. Karena yang datang adalah Jason yang punya perahu, kemudian Kevin, Scott, kemudian ada David Nicholas, ada iparnya. Mereka justru banyak yang tanya kepada saya, padahal saya pengen tanya banyak kepada mereka. Di umur yang masih muda menjadi milioner, menjadi salah satu pembicara di Fox TV, CNN hampir tiap minggu. Dan mereka dibayar. Kok bisa seperti itu? Apa rahasianya? Saudara-saudara, dengan bertanya orang merasa dihargai. Orang merasa, wow, ada sesuatu yang saya bisa kontribusikan kepada Anda. Saudara-saudara, banyak orang kalau ketemu mereka mengabaikan ilmu ini. Ask question. Kalau saudara ingin bertumbuh di dalam wisdom, ask question. Ini saya kasih contoh aja. Kalau hari ini Pak Jokowi makan di rumah saudara. Apa yang saudara mau cerita mengenai keluh kesah saudara? Saya baru beli rumah Jokowi tapi dindingnya seperti ini. Kemudian gentengnya bocor. Atau saudara mau bertanya kepada Pak Jokowi, pertanyaan-pertanyaan, Pak, apa rahasianya? Kira-kira saudara mau bertanya apa? Kalau hari ini, malam ini Pak Jokowi makan di rumah saudara. Ada kesempatan 1,5 jam makan bersama beliau, mau bertanya apa? Abi mau tanya apa? Apa rahasia Bapak sampai menjadi seorang pemimpin? Luar biasa. Edi mau tanya apa? Sama. Luar biasa. Bu Iin mau tanya apa? Ya. Kapan saya dapat kreditan? Bukan? Ya? Ya, saya hampir tanya yang sama. Kenapa Bapak tidak emosi, tidak marah waktu dihina, dipojokkan, dibullying, bahkan ada orang yang melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter. Bapak diam, luar biasa. Ilmu apa yang Bapak miliki? Mohon maaf Pak, apa pernah mendengar ajaran guru saya, kasihilah musuhmu? Jangan-jangan Bapak pernah dengar itu. Mungkin saudara, saya harap dia lihat. Amin. Ask question. Sekarang R. Kan tadi L, listen. E, enlist your friend. A, ask question. R, remember. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam hikmat, remember. Amsal 22 ayat 17-18. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal yang bijak. Berilah perhatianmu kepada pengetahuanku, karena menyimpannya, tulis kalimat menyimpan, menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, menyimpan, remember. Oleh karena itu saudara, firman yang Anda dengar, firman yang baru Anda baca, jangan hanya dikasih tanda, dikasih warna. Segera diinternalkan, dimasukkan dalam hati, dan salah satu cara supaya sulit untuk dilupakan adalah segera praktekkan. Karena firman yang dipraktekkan tidak mungkin dilupakan.
Remember, katakan kepada teman saudara, remember. Ingat. Masih ingat? Setiap kali umat Israel menghadapi kesulitan, saudara baca dalam perjanjian lama, selalu dikatakan, ingat, nenek moyang kamu dulu pernah melihat keajaiban di padang gurun. Ingat waktu Musa mengangkat tongkat dan laut itu terbelah. Ingat pada waktu kamu tidak ada air, kemudian tongkat itu dipukulkan kepada batu dan air mengalir. Ingat waktu Allah memberi mana. Ingat, zaman itu belum ada iPad. Zaman itu belum ada Alkitab tertulis. Semua dituturkan lewat kata. Jadi saudara, firman mengatakan ingat. Maka di dalam perjanjian lama dikatakan para ayah jangan lupa memperkatakan firman kepada anak-anakmu. Waktu jalan, waktu duduk, waktu berdiri, dimanapun kau ada. Supaya apa? Ingat. Remember. Amin. Haleluya. Semakin banyak firman yang engkau internalkan dalam hati, semakin hebat hidup saudara. Saya selalu mengatakan ini. Karena firman yang sudah diinternalkan di dalam subconscious mind, 2000 kali ngefek lebih cepat daripada yang baru saudara dengar. Saya lihat pada wajah-wajah yang bingung. Ngerti maksudnya 2000 kali lebih cepat. Jadi kalau saudara punya ayat hafalan, yang saudara sudah bisa di luar kepala menghafalnya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia hidup sesuai dengan rencananya. Ya kan? Saudara, langsung di luar kepala saudara bisa mengucapkannya. Itu akan Anda lakukan, Anda akan menggunakannya saat Anda menghadapi masa-masa sulit. Ayat itu tiba-tiba cepat sekali langsung kembali ke otak saudara. Iya kan? Makanya saya kalau tanya kepada saudara, punya enggak ayat hafalan? Ayat yang sudah diingat, remember. Pak Rudi punya ayat hafalan? Mana? Ayat apa coba? Jangan baca. Bunyinya? Ya, tubuhmu adalah bait suci. Ibu Yeye punya ayat hafalan? Filipi 4:19, bunyinya? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bu Rina? Bunyinya? Luar biasa. Bu Lydia? Bunyinya? Pencobaan yang kamu alami biasa. Nah, saya mau saudara yang mendengarkan atau menonton lewat streaming, tolong tulis ayat kesukaan saudara, ayat hafalan saudara. Tulis sekarang untuk membuktikan bahwa saudara punya ayat yang diingat. Coba bayangkan, semakin banyak ayat, semakin luar biasa hidup saudara. Caroline, punya ayat hafalan? Apa ya Pak? Bunyinya? Pengetahuan, takut akan Tuhan. Bu Devi? Aku tahu, rancanganku mengenai kamu. Luar biasa. Ibu Tari? Amin. Arvin punya ayat hafalan? Sama dengan ibu tadi. Kok enggak ada yang ayat hafalannya Malaikat 3 ayat 10? Malaikat 3 ayat 10. Bawalah segala persembahan persepuluhanmu. Ya, atau Matius berapa yang maka Yudas menggantung diri. Semakin banyak ayat yang saudara ingat, semakin lengkap hidup saudara. Semakin banyak kebenaran yang saudara simpan, semakin bijak hidup saudara. Maka remember. Amin. Remember. Saudara-saudara, usahakan tiap hari
memasukkan kebenaran dalam hati, internalkan kebenaran menjadi bagian dari hidup saudara, sehingga setiap hari ada kekuatan. Waktu saudara menghadapi tantangan, contoh hari ini saham jeblok, ya kan? Saudara mau nangis, itu resiko saudara berbisnis, ya kan? Saudara rugi hari ini, mau apa? Saudara mau memaki-maki perusahaan yang membuat saudara rugi, tidak ada gunanya. Mungkin saudara akan menggunakan ayat tadi, ada waktunya Anda rugi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya kan? Atau pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya. Artinya apa? Rugi biasa. Dalam usaha, rugi itu biasa. Amin. Terakhir. N. Jadi L-E-A-R-N. L, listen. A, enlist your friend. A, ask question. R, remember. And now do it. Sekarang lakukan kebenaran firman tadi. Karena firman yang dilakukan itu baru benar-benar ngefek dalam kehidupan. Saya ulangi lagi ya. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna itu. Jadi bukan hanya mendengar kemudian melupakannya. Sebab kalau orang hanya mendengar melupakannya seperti orang yang bercermin kemudian lupa wajahnya. Maka setelah Anda mendengar, meneliti, melakukannya. Dengar kalimat, maka orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Firman baru ngefek kalau dilakukan. Ya kan? Jadi kalau saudara hanya, woi Pak saya sudah khatam 6 kali nih. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu 6 kali. Terus? Sudah dilakukan atau belum? Firman kalau hanya dihafalkan, diteliti, diselidiki, didebatkan, tapi tidak dilakukan, tidak ada dampaknya buat saudara-saudara. Jadi kalau mendengar firman, jangan hanya didengar, lakukanlah. Amin. Jadi diberkatilah orang yang gemar melakukan dan merenungkan dan mempraktekkan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Abi maju ke depan. Pak Roni kita nyanyi lagi itu. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bu Lydia bisa maju ke depan juga. Ya. Ini bukan pencobaan, ini kesempatan. Biasa pakai apa? Oke. Diberkati yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Terlalu tinggi pakai A. Amin. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan, amin, firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Selalu berbuah, selalu berbuah pada musimnya, daunnya
layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. Diberkati Tuhan. Amin. Berkatilah yang gemar merenungkan. Amin. Siang dan malam seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapak Ibu, saya melihat ada daftar-daftar permohonan doa. Ada banyak yang memohon supaya ada kesembuhan, ada terobosan buat pernikahan, terobosan buat ekonomi. Berdoa supaya ada anak dari pernikahan, berdoa supaya ada mujizat untuk keluarga saudara. Semua yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dada. Sementara lagu ini dinyanyikan, yakinilah bahwa firman itu akan berdampak dalam kehidupan saudara. Saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, taruh tanganmu di dada. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat semua permohonan doa yang sudah dituliskan. Untuk saudaraku yang memerlukan kesembuhan, apapun juga sakit penyakitnya, Tuhan jamah mereka sekarang. Untuk saudaraku yang sedang membutuhkan terobosan untuk keuangan, untuk usaha, untuk pekerjaan, Tuhan pulihkanlah ekonomi mereka. Untuk saudaraku yang sedang membutuhkan pemulihan rumah tangga, pernikahan mereka. Saudaraku yang sedang membutuhkan anak dalam pernikahan mereka. Saudaraku yang sedang membutuhkan mujizat-mujizat yang lainnya. Tuhan, pagi hari ini Engkau melakukannya dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Engkau melakukannya. Engkau melakukannya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Siang dan malam seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Saya minta saudara kita semua berdiri. Mari kita menyatukan hati, ikut mendoakan saudara kita yang terkena dampak letusan Gunung Semeru, yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka, kehilangan rumah mereka, kehilangan ternak mereka, barangkali akan kehilangan lahan mereka. Mari kita menyatukan hati supaya Tuhan memberikan kekuatan dan berdoa buat tim yang sudah diutus oleh pemerintah untuk menolong saudara kita. Pak Roni akan berdoa buat saudara kita korban letusan Semeru dan semua tim medis, tim SAR, aparat pemerintah yang menjaga keamanan diberkati oleh Tuhan. Silakan Pak Roni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami satukan hati kami. Amin. Kami satukan Amin. iman Haleluya. kami. Kami datang dan berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, yang saat ini mungkin mereka adalah korban oleh karena letusan Gunung Semeru Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian, mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, sanak saudara, mereka yang kehilangan harta benda, rumah, bahkan ternak, bahkan semua harta milik mereka. Tuhan, mereka yang mengalami kesusahan, mari Tuhan hiburkan mereka. Mereka mengalami luka Tuhan, akibat lahar panas, lahar dingin Tuhan. Engkau menolong mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolonglah mereka Bapa, berikan sukacita, berikan penghiburan. Tuhan memberkati pula pemerintah Tuhan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sedang menangani menolong mereka. Setiap tim SAR, bahkan setiap relawan yang ada, yang diutus untuk menolong, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan akan membawa sebuah perubahan dalam kehidupan mereka.
mereka, ada kekuatan iman di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau Amin. memberkati Thank you, Lord. anak-anak Tuhan, Thank memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati umat Tuhan yang ada di sana Hallelujah. Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kami doakan di tempat-tempat lain Tuhan, mereka yang hidup di sekitar gunung-gunung berapi, Tuhan Engkau memberkati, Engkau tolong Tuhan. Jika ada Tuhan bencana-bencana seperti ini, maka Tuhan sanggup meluputkan umat-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah Bapa di surga Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami korban Semeru Tuhan. Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa viralkan video ini untuk memberkati saudara yang lain. Dan saudara yang belum pernah download aplikasi Making Life Better, saudara bisa mendownload dengan gratis. Dan saudara yang perlu doa dan counseling, ada tadi nomor-nomor di mana saudara bisa terhubung dengan nomor doa dan counseling. Dan jangan lupa terus ikuti Making Life Better. God bless you.